Everybody down! I said stop! Yuhu everybody, welcome back again with me Chanku yang akan menemani Lazy Day kalian dalam rangkuman film kali ini. Masih di posisi dan ranah yang sama, yaitu pembahasan film Prisoners yang kemarin. Kali ini gue akan kembali melanjutkan season keduanya, di mana season 2 ini kita akan digiring perjalanan si Jesse dan dua kawannya untuk mencari keberadaan Tuhan yang katanya Tuhan telah menghilang tentunya. Jadi buat kalian yang baru nonton, dipersilakan nonton dulu episode sebelumnya biar kalian paham sama alur cerita filmnya guys. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share untuk mensupport gue tentunya. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung saja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list story guys. Film diawali dengan perjalanan mereka bertiga menuju ke seseorang pendeta senior yang Jesse kenal sudah lama, yang mana beliau bernama Mike, serta ia adalah seorang sarjana religius yang tentunya ia pasti bakal banyak ilmu tentang Tuhan tentunya. Dan karena perjalanan yang sangat jauh, Tulip pun memacu laju mobilnya untuk kemudian mereka berpapasan dengan mobil polisi sehingga terjadi kejar-kejaran, dan karena Tulip tak mau berhenti, akhirnya polisi itu pun mengejar mereka. Lalu diiringi dengan lagu Elelin, Tulip pun menggojek semua polisi hingga akhirnya mereka terhenti akibat sedang ada pembuatan jalan. Untuk kemudian ketika mereka mengira bahwa mereka sudah aman, sial, bensin mobil Tulip pun habis, yang mana mereka pun langsung ditahan oleh para pihak polisi. Happy now? Getting there. You're cute. Wanna go out sometime? I'd like that. Kemudian polisi yang tak tahu bahwa Casey adalah seorang vampir karena ia menggunakan payung, mereka pun menyuruh untuk melepaskan payung yang digunakan oleh si Casey. Give me your hand! You bastard! Nah, setelah melepaskan payung dari Casey, mereka melihat bahwa badan Casey menjadi berasap. Akhirnya mereka pun mengawal Casey dengan payung, dan tiba-tiba bosnya langsung menyingkirkan payung itu, yang mana hal itu membuat Casey kepanasan hingga berasap kembali. Untuk kemudian ia pun langsung berlari dan masuk ke sebuah mobil. Guess he's telling the truth about needing that umbrella, huh? Come on out here, boy. I want to ask you all some questions. Lalu saat mereka memaksa Casey untuk keluar, Jesse yang tahu bahwa Casey akan mati jika ia terkena matahari, ia pun menggunakan kekuatan Genesisnya kepada polisi sehingga mereka pun langsung bergerak sendiri seperti apa yang dikatakan oleh Jesse. Gas up our car. You? Mace your balls. Setelah itu, saat ingin menjemput Casey, terdengar suara tembakan dari jauh yang membuat salah satu petugas polisi mati, di mana Jesse nampak heran dengan hal itu. Untuk kemudian dari kejauhan terlihat seseorang yang menembak mereka, dan tentunya orang itu bisa dipastikan sangat mahir dalam menggunakan senapan jarak jauh. Dan karena kondisinya sudah chaos, tentu membuat orang-orang di situ menjadi panik, serta polisi yang banyak itu dibuat tumbang satu persatu. Jesse pun memutuskan pergi dari sana, namun si Tulip tak mau pergi jika ia harus meninggalkan mobilnya yang habis bensin. Untuk kemudian Jesse pun menyuruh si Tulip untuk menyedot bensin dari mobil lain ke mobilnya menggunakan usus karena tak ada selang di lokasi itu, yang mana hal itu nampak menjijikan sekali. Namun tak punya pilihan lain, si Tulip pun langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh si Jesse tentunya. Ready to go? Yes, please.
Lalu setelah itu Jesse yang sudah menyelamatkan si Casey, mereka pun langsung bergegas pergi dari tempat itu, yang mana terjadi sebuah ledakan di mana muncul seorang pria koboi hingga bisa dipastikan pistol yang digunakan oleh si pria koboi bukanlah pistol biasa. Dan inilah dia film Preacher Season 2 episode 1 guys. I gotta get the taste out. Kemudian setelah selamat dari insiden itu, mereka pun terdiam selama perjalanan untuk kemudian mereka pun memutuskan mampir ke sebuah rest area, yang mana penjaga rest area pun menjadi panik ketika ia melihat usus manusia berada di belakang mobilnya Tulip, yang mana ia ingin menelpon polisi. Lalu Jesse yang masih bingung dengan penyerangan tadi, ia pun berkata kepada tukang jaga rest area bahwa jika ada yang mencarinya, berbohonglah bahwa mereka tak pernah mampir ke sini. Cops left. That son of a bitch shot them all. We don't want any more trouble, so why don't you just pretend we weren't here? Dan karena Jesse yang masih bingung dengan kejadian tadi, ia pun mendekati mobil Tulip, di mana ia melihat sebuah peluru yang tertanam di mobilnya si Tulip. Yang mana ketika ia mengambil peluru tersebut, peluru itu pun langsung hilang seketika dan nggak tahu entah kemana, yang pastinya hilang aja. Kemudian di dalam sendiri, Tulip yang merasa jijik karena sudah menghisap bensin menggunakan usus manusia, tentunya ia mencoba menghilangkan rasa mualnya dengan cara meminum semua soda serta minuman apa saja yang berada di dalam lemari es tersebut. Dan singkatnya, ketika keluar saat ingin pergi, Tulip yang masih sedikit syok dengan kejadian yang tadi, tentu ia membahas hal itu, namun si Casey bilang bahwa tak usah panik karena mereka punya Jesse yang punya kekuatan hebat yang tentunya tak bisa terkalahkan oleh siapapun menurut si Casey. If I see him again, I'll deal with him. But for now, we'll keep going. Unlucky start is all. That's what it is. Dan tak lama setelah mereka pergi, datang si pria koboi yang mendatangi pria penjaga rest area, di mana pria koboi itu hanya mengatakan satu kata, yaitu Preacher. He wasn't here. Nah, karena tak mau memberitahu arah perginya si Preacher atau Jesse kemana, penjaga rest area langsung disuruh untuk membuka mulutnya, yang mana pria koboi itu malah mencabut lidah si penjaga rest area untuk kemudian ia pun melanjutkan perjalanannya mencari si Jesse. Cabut lidah cu. Singkat cerita, ketika mereka tiba di rumah Mike, orang yang dituju oleh si Jesse, saat Jesse sedang masuk untuk mencari Mike ada di rumah atau tidak, Casey dan Tulip yang berada di mobil berduaan, Casey terus memandangi si Tulip dengan tatapan cintanya. Dimana karena mereka berdua sebelumnya pernah bercinta tanpa sepengetahuan Jesse, Casey pun ingin membongkar hubungan mereka berdua kepada Jesse, namun si Tulip menolak argumen itu karena jika diberitahu pasti akan Jesse marah besar. Untuk kemudian di tengah sedang berdebat, Tulip pun mendengar sesuatu yang mencurigakan tentunya. Excited person you ever met? Would you hush? What is that? Hello? Lalu karena penasaran sama suara itu, mereka pun langsung mencari arah suara itu, di mana mereka menemukan seorang gadis yang dikurung oleh pendeta Mike. Untuk kemudian remaja itu meminta mereka untuk memberikan HP-nya. Hurry my phone, there's no time. Give me phone before you come. Leave her. Dan karena tak mau mencampuri urusan orang lain, Jesse pun menyarankan mereka untuk mengikuti apa yang dimau oleh Mike, yang mana Mike kini tinggal sendiri karena istrinya telah meninggal, sehingga rumah si Mike nampak agak berantakan tentunya. Can I ask a question that isn't about the dog in the different rooms? She wants to know about the girl. Kemudian, karena Tulip yang masih penasaran dengan si wanita yang dikurung oleh Mike, Mike pun menjelaskan bahwa wanita itu adalah anggota Proki yang kecanduan terhadap narkoba, seks, serta media online yang pastinya bukan TikTok, yang mana ia mengurung mereka untuk mengekang keinginan mereka melakukan hal-hal yang tak pantas untuk dilakukan tentunya. Setelah menjelaskan hal itu, Mike pun langsung menanyakan tentang tujuan Jesse datang menemuinya, yang mana Jesse bilang ia ingin berbicara tentang Tuhan. Dan singkatnya, apa yang dibicarakan oleh Jesse tentunya ditanggapi oleh Pastor Mike, untuk kemudian ia pun bilang bahwa Tuhan telah menghilang karena setiap kali beliau berdoa tak ada jawaban Tuhan dari doanya. Untuk kemudian ia pun berstatement bahwa Tuhan benar-benar hilang.
Dan karena sudah punya informasi bahwa Tuhan telah hilang, Jesse pun langsung bilang bahwa ia memiliki kekuatan Genesis. Namun si Pastor Mike nampak tak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan oleh si Jesse. Untuk kemudian Jesse pun mengatakan bahwa Mike pasti tahu kemana Tuhan berada, karena Mike adalah seorang lulusan sarjana religius yang pastinya sudah banyak baca buku tentang Tuhan. Lalu Mike pun bilang ketika ia masih muda, ia menemukan sebuah peta yang diklaim meramalkan keberadaan Sang Maha Kuasa jika ia masuk ke bumi. Namun yang disayangkan peta itu tak ada atau sudah hilang entah kemana. Dan karena tak dapat informasi tentang keberadaan Tuhan serta sudah malam juga, Mike pun mempersilahkan mereka untuk menginap di rumahnya, lebih tepatnya di kamar Mike karena ia tak punya kamar tamu tentunya. Kemudian, karena cuma punya satu kasur, mereka bertiga pun tidur di satu kasur itu dan nampak tak nyaman sekali. Tapi mereka bisa tertidur. Untuk kemudian karena si Casey ngoroknya lumayan kencang, Jesse pun langsung keluar dari kamarnya untuk ngudut sebentar di depan rumahnya si Mike. Yang mana Mike pun menghampiri Jesse. Lalu sebagai seorang yang paham agama, tentunya Mike pun bilang bahwa Tuhan menghilang pasti ada alasannya atau Tuhan sedang mengalami masalah, sehingga ia pun membutuhkan bantuan umatnya untuk membereskan kekacauan itu atau apa yang sedang terjadi pada dirinya hingga dirinya menghilang. Yang mana Jesse ingin sekali menyelamatkan Tuhan jika saja Tuhan dalam masalah, dikarenakan ia memiliki kekuatan Genesis serta kekuatan itu sengaja dikasih Tuhan pada dirinya agar bisa menyelamatkan Tuhan di kemudian hari. Dan karena si Mike masih ragu dengan apa yang dikatakan oleh si Jesse tentang kekuatannya yang bernama Genesis, Mike pun menyuruh Jesse untuk memperlihatkan kekuatannya kepada dirinya saat ini. For all I know, you've just lost your mind. Break something. Nah, setelah melihat kekuatan milik si Jesse yang levelnya bukan main, Jesse pun menceritakan sebelum ayahnya meninggal, ayahnya meminta Jesse untuk menjadi orang baik dan menyelamatkan orang-orang yang ada di bumi. Yang mana tak lama setelah kepergian ayahnya, Jesse pun mendapatkan kekuatan itu serta ia merasa ini adalah alasan ucapan ayahnya, yaitu untuk menjadi orang baik serta menyelamatkan semua orang termasuk Tuhan tentunya. Untuk kemudian ia berstatement bahwa waktu ini adalah waktu yang tepat untuk ia buktikan kepada ayahnya bahwa ia akan menepati apa yang diinginkan oleh ayahnya. Lalu Mike yang melihat Jesse nampak sungguh-sungguh untuk mencari tahu keberadaan Tuhan, ia pun memberikan sebuah alamat serta kartu nama, yang mana alamat itu akan mengantar Jesse ke tahap selanjutnya agar mendapatkan sebuah petunjuk keberadaan Tuhan ada di mana tentunya. I'm gonna find him, Mike. Whether you help me or not. Yes, sort of. Maybe she can help. Singkat cerita, esok pun tiba. Setelah mendapatkan kartu nama, Jesse serta kawan-kawannya langsung pergi meninggalkan kediaman si Mike. Yang dimana ketika Mike sedang bersih-bersih rumah, ia mendengar suara guguknya menggonggong. Untuk kemudian ia pun mengambil sebuah pisau agar berjaga-jaga. Lalu ketika beliau santai di sebuah sofa, yang mana ternyata yang datang adalah si pria koboi. Dan pria koboi itu pun langsung mencari si Jesse, seorang pendeta yang baru saja pergi. Lalu Mike yang tahu bahwa pria koboi itu akan membunuh Jesse jika ia menemukan Jesse, pun tak mau memberitahu arah Jesse pergi, dan ia pun berkata, "Lu mati gua party coy." What the hell else do you want? Preacher. Where is he? He's on his way to San Antone to cornhole your mother, the whore. Nah, setelah mengatakan hal itu, sebagai orang yang religius, tentu Pastor Mike mengenal pria koboi ini, yang mana pria koboi ini bernama Santo, si pembunuh dari neraka. Bahkan selain mengenal pria koboi itu atau si Santo bergelar pembunuh terhebat, Mike juga tahu bahwa pisau yang ia pegang tak akan bisa menghentikan seorang Santo. Untuk kemudian karena hal itu, Mike pun langsung menikam dirinya sendiri, di mana bisa dipastikan pria koboi atau si Santo bukanlah orang yang encer tentunya guys. Nah, saking taunya si Santo ini berbahaya tuh, si Mike tuh sampai bunuh diri biar si Santo ini tuh gak bisa menggali tentang si Preachers pergi kemana. Kan Santo ini emang the best aja gitu. That knife that you're holding in your hand won't stop me asking. No, but it'll stop me from saying. Dan singkat saja, setelah menempuh jauh dari kota satu ke kota yang lain, ketika tiba di lokasi yang sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Mike, Jesse pun langsung menemui wanita yang dimaksud oleh Mike, yaitu wanita yang bernama Tammy. Lalu Jesse yang orangnya to the point, ia pun langsung bilang bahwa mereka sedang mencari Tuhan. Untuk kemudian ia tahu informasi itu dari si Mike, karena Mike memberitahu kepada Jesse bahwa si Tammy pernah melihat Tuhan saat itu ketika Tuhan datang ke bisnis klubnya milik si Tammy. Dan karena sudah ketahuan, maka Tammy pun langsung bilang bahwa Tuhan pernah datang ke klubnya beberapa kali dalam sebulan, serta ia suka duduk di bagian paling belakang.
Namun ketika si Jesse menanyakan tentang ciri-ciri Tuhan, si Tammy tak mau memberitahu hal itu dikarenakan jika saja Jesse tahu, Jesse tetap tak bisa berbuat apa-apa ketika berhadapan dengan Tuhan menurut si Tammy. Dikarenakan karisma si Tuhan tentunya sangat berbeda dan sangat amat mengerikan jika berhadapan dengannya. Let me ask you a question, preacher. What do you want from him? We just have a few questions. Questions. The arrogance. Lalu karena Tammy tak mau memberitahu hal itu, Jesse pun menggunakan kekuatan Genesisnya kepada Tammy, yang mana sebelum ia menggunakan kekuatan tersebut, Tammy mencoba memanggil pengawalnya, yang dimana ketika Jesse ingin melakukan kekuatan Genesis kepada si Tammy yang panik, ia pun mencoba melawan sambil memanggil pengawalnya yang sedang berkelahi dengan Casey dari rekaman CCTV, untuk kemudian secara tak sengaja Tammy pun tertembak akibat pertarungan antara Casey dan pengawalnya si Tammy yang berada di ruangan sebelah kantornya Tammy. Gonna hurt you. No. Damn it. Dan karena Tammy sudah sekarat sebelum benar-benar meninggal, Jesse memanfaatkan momen itu untuk menanyakan tentang tujuan Tuhan datang ke klub Tammy dengan menggunakan kekuatan Genesisnya. He came for the jazz. The jazz? I hope you find him, preacher. You will shit yourself. Emang kocak aja nih film. Masa iya Tuhan atau si Maha Pencipta suka sama lagu jazz? Kan pecah kali ya. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka pun memutuskan untuk menginap di hotel terdekat, di mana tempat mereka menginap bersebelahan dengan Asosiasi Akbar Pencinta Senjata Api. Dan karena menginap di situ, Casey tidur sendirian, sedangkan Tulip akan tidur dengan Jesse, yang mana kalian udah pasti tahu mereka berdua pasti ngapain tanpa harus gua kasih tahu tentunya ya guys ya. Lalu, karena di kamar Jesse sedang menyetel TV Panasonic, ia melihat suatu klub yang terkenal dengan aksi sulap serta musik jazz yang sangat mengagumkan, untuk kemudian singkat saja, setelah melakukan ngen, Jesse terbangun di tengah malam itu. Lalu saat ia sedang udut di luar sambil menghirup udara segar, dari kejauhan ia melihat seorang pria koboi yang berjalan mendekati dirinya. Untuk kemudian ia yang sudah kenal dengan style pria koboi, ia pun langsung menggunakan kekuatan Genesisnya kepada pria koboi atau Santo si pembunuh. Namun hal itu tak mempan terhadap si Santo pembunuh tentunya. Dan film pun selesai guys. I said stop! Oke guys, inilah akhir dari episode 1 season 2. Nah, sedikit spoiler dari gue ya guys ya. Mengapa si Santo ini atau si pria koboi itu tak bisa terkena genjutsu dari kekuatan Genesis si Jesse, padahal semua orang tuh, bahkan si Tuan yang pernah datang ke gereja Jesse aja pernah gitu terkena genjutsu atau kekuatan Genesisnya si Jesse. Tapi nggak berlaku untuk si Santo itu, kan jadi pertanyaan yang sangat-sangat besar gitu. Nah, jadi gue pengen kasih tahu karena beliau adalah orang, dan tunggu di episode selanjutnya ya guys ya. Karena di episode selanjutnya bakal dikasih tahu gitu kenapa dia gak bisa kena genjutsu dari kekuatannya Genesis si Jesse tentunya. So segitu dulu, sekian dari gue Chanku. Mohon untuk undur diri, jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan mohon dimaafkan. Dan jangan lupa juga support gue dengan subscribe, like, comment, serta share untuk main support gue tentunya. Sampai jumpa lagi di next video and I love you guys. Bye bye guys.